Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kembali video Flutter kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang serve reference ya. Dimana serve reference ini merupakan storage ya, storage sederhana yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data di perangkat mobile kita. Yang sudah pakai Android kan biasanya udah paham ya dimana menggunakan serve reference. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya mirip seperti session yang ada di web ya. Misalnya ketika orang login, kemudian kita akan menyimpan kita akan menyimpan namanya yang kemudian nanti akan kita tampilkan. Atau kita akan menyimpan statusnya. Jadi misalnya ketika dia buka aplikasi kita pertama kali, yang kita jalankan nanti adalah halaman login. Kalau dia sudah login, maka ketika dia buka aplikasi kita lagi, maka yang tampil nanti halaman homepage-nya langsung ya. Jadi tidak perlu login lagi. Nah, di sini kita menggunakan serve reference untuk menyimpan datanya. Oke, saya langsung saja. Di pub.dev ini ada banyak sekali package ya, ada package. Nah, sebelumnya saya menggunakan serve reference ini ya. Ini kalau kita lihat yang di Flutter favorit ya, biasanya ada. Ini sudah banyak sekali yang pakai. Nah, namun sebelumnya saya juga pernah coba ada serve reference yang lebih mudah lagi cara pakainya. Namanya SP util ya, atau serve reference utility. Ini ya, dia memang belum ini ya, belum banyak likes-nya, tapi makainya ini lebih gampang. Atau ya kita sesuai kebutuhan saja ya. Oh, ini udah ada nih. Saya coba lihat yang bawah dulu. Ini dokumentasinya masih bahasa China. Oke, saya pakai yang atas ini aja. Ini gampang sekali menggunakannya. Oke. Nah, cara pakainya kita tinggal lihat di bagian installing. Ini dependencies yang dibutuhkan di pubspec.yaml, tinggal di copy, kemudian kita buka pubspec.yaml, pastekan di sini. Oke. Nah, dia akan download dulu package-nya atau dependencies-nya. Kemudian untuk ini sudah bisa ditutup ya, silakan ditutup. Kita lihat cara pakainya di bagian example. Oke, ini. Nah, untuk melakukan inisialisasi awal, kita bisa jalankan dia di main ya, di method main ya. Ini adanya di file main.dart ya, silakan teman-teman buka nih. Nah, ini kan dia masih menggunakan lambda, maka lambdanya saya ganti dulu. Ini saya cut seperti ini ya. Ini kan metode biasa tanpa lambda. Nah, kemudian kita copy ini dua ini, kita copy, saya pastikan di sini seperti biasa, Ctrl titik, kemudian kita impor library-nya SP util ya. Oke, ini udah selesai. Tambahkan di sini asin ya, karena dia ada await, maka di sini harus kita tambahkan asin. Oke, ini udah selesai. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan SP util ini? Kita coba langsung di login kita. Login page. Oke, ini materi kita sebelumnya ini dihapus saja, enggak apa. Oke. Oh, kita buat page dulu ya. Kita buat page untuk login, untuk setelah login nanti dia akan masuk ke homepage ya. Jadi setelah login, kalau loginnya berhasil, kita akan arahkan dia ke homepage. Jadi saya simpan filenya, namanya homepage.dart. Kemudian kita impor material page, kita buat stateful widget, namanya adalah homepage seperti ini. Nah, kemudian ini kita gunakan scaffold saja. Oke, scaffold
scaffold ada app barnya, kita buat app bar. Oke, child, bukan child tapi title ya, title text sama dengan hi. Nah, hi, kemudian kita panggil serve reference-nya sp util kontrol spasi ya. Oke, get string, key-nya adalah nama atau name ya, name biar oke, ini titik koma udah. Kemudian bodinya kita buat single child scroll view. Oke, ini juga sama, kita buat teks selamat datang plus sp util titik get string name. Oke, jadi kita mau nampilin selamat datang sesuai dengan yang login ya, sesuai dengan yang login. Oh, ini ada error, sorry, ini saya salah, harusnya children ya, children. Oke, ini scaffold udah selesai. Oke, sip. Nah, berikutnya adalah di login page nya. Kemarin kita udah menggunakan model. Oke, ini udah ada token. Sekarang saya akan menggunakan kelas sp utilnya, sp util, untuk menyimpan put string ya, token. Pertama saya simpan tokennya dulu. Oke, ini udah selesai. Kemudian sp util put string saya simpan tadi name ya, name, dapatnya dari model login model. Oke, .data .user .name. Oke, kalau udah selesai langsung kita redirect ke halaman ini ya, material, ke halaman homepage tadi ya, material page root. Kita gunakan page root dot apa ya, saya lupa, push. Oh sorry, kita coba cek dulu, saya lupa codingnya. Flutter navigate replacement. Coding ini asal kita tahu kita mau ngapain ya, jadi tidak perlu dihafal. Kalau saya tidak perlu dihafal, memang saya tidak hafal-hafal. Nah, ini contohnya. Ini push replacement ini tujuannya agar orang tidak bisa menekan tombol back ya. Oke, saya paste saja di sini. Sekarang ini kelasnya adalah homepage. Kontrol spasi. Oke, homepage. Oke, ini udah selesai. Navigatornya huruf besar. Oh sorry, kok navigatornya huruf kecil ya? Seingat saya navigatornya huruf besar. Navigator push replacement ini sudah oke. Build contact homepage sudah. Oke, saya coba cek dulu codingnya, salahnya di mana ini. Ini navigator page root rute. Navigator ini menggunakan rute ya. Oke, kita coba autocomplete-nya coba. Navigator push replacement. Ini contact, kemudian new rute. New rutenya ini kalau saya tidak salah dia harus manggil kelas. Context ini navigator push replacement, koma, dia harus rute. Kalau harus rute kan berarti kita buat dulu rutenya di sini ya. Oke, homepage ini berarti home page. Oke, seperti ini. Tambahkan koma. Oke, ini errornya di navigator tadi. Home page.
Gini ya, saya lupa. The argument string can be assigned a root object. Oh bukan. Masya Allah. Kita baca lagi dokumentasinya. Oh ini ya. Oh pakai named ya, pakai named. Saya lupa. Kalau rute kita menggunakan post replacement named ya. Nah rutenya baru kita sebutkan di sini home page. Jadi nanti dia otomatis akan setelah berhasil login, kalau statusnya 200, kita buat model, kita ambil token dan seterusnya. Oke, kita coba dulu. admin@admin.com. Kemudian di sini admin. Oke, ini udah muncul ya. Nah, tapi dia tidak muncul name-nya, tidak muncul. Ini harusnya muncul name-nya. Oke, kita cek dulu codingan kita. SPUtil get string udah bener. SPUtil get string. Oh ya, ini karena kan kita harus ngerestart dulu ya, karena kan kita tadi kan mengubah di main ini ya. Kalau kita mengubah di main ini, maka kita stop dulu, baru kemudian kita jalankan lagi. Oke, ini sudah, kita coba kembali. Kita login menggunakan admin@admin.com. Kemudian passwordnya admin. Oke, saya coba login. Maka muncul di sini admini ya. Oh, saya lupa buat ininya ya, buat logoutnya. Kita coba buat satu button saja untuk logout ya. Logout buttonnya itu kita coba cari dulu nih, Flutter button navigation bar ya. Oh bukan ya. Oke, kita coba, kita mau buat di atas ini, lupa saya namanya ya, bentar. Di app bar ini koma namanya action ya kalau saya tidak salah. Oh ini ya. Oke, baru ingat saya. Action, kemudian di sini kita buat icon button. Oke, coba dulu. Icon button, nah iconnya adalah icon logout misalnya. Logout. Oh ini tutup icon.logout on presetnya misalnya kita arahkan dia ke navigator dot post replacement, sama ya, menggunakan named juga. Rutenya menuju ke login page seperti ini. Oke, jadi ada tombol logoutnya, kita buat di sini ya. Diklik maka dia masuk ke halaman login. Kita coba login lagi misalnya dengan akun yang berbeda. Misalnya kita buat akun baru namanya Ani, emailnya ani@gmail.com, passwordnya admin. Oke, sekolahnya, kemudian tanggal lahir. Nah, kalau kita login kan harusnya nanti muncul selamat datang Ani ya. ani@gmail.com. admin. Oke, ini udah berhasil ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menggunakan share preference. Nah, sekarang ini kalau ditutup, misalnya aplikasinya kita tutup, kemudian dibuka lagi. Nah, yang tampil kan masih halaman loginnya ya. Oke, ini hello ya, paketnya hello. Yang tampil masih halaman loginnya. Nah, kita maunya kalau dia sudah login, maka harusnya dia tidak perlu lagi untuk login ulang ya, tidak perlu login ulang, dia langsung masuk ke halaman homepage. Oke, jadi
Saya masuk ke login page. Di sini saya buat satu sputil dot put boolean key-nya adalah is login. Di sini saya buat dia true. Oke. Kemudian di home page tadi, kalau dia logout, sputilnya saya buat dia false. Put ada clear ya, clear, boleh pakai clear ya, clear aja sih kayaknya lebih aman. Selain clear ada remove, kita cek metodenya. Oh ya, clear sama remove. Coba kita coba clear ya. Jadi kalau dia logout, server referennya dihapus semua. Kalau session kan dihapus semua sessionnya. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan buat if nih di sini di main kelas kita, di my app ya, main kelas kita. Di sini kita buat nih if, bukan if ya, tapi buka kurung sputil dot get boolean is login. Berarti kalau dia true, maksudnya dia sudah login, maka yang tampil di sini adalah home page. Kalau dia false, yang tampil adalah login page. Seperti ini. Oke, sekarang aplikasinya kita jalankan ulang. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah di build. Oke, ini udah jalan. Sekarang kita coba login lagi menggunakan admin ya, admin@admin.com. Kemudian kita masukkan passwordnya, kita klik login. Oke, maka muncul selamat datang admin. Kemudian saya coba tutup nih aplikasinya. Saya tutup. Oke, sekarang udah exit ya, Flutternya juga udah exit. Kemudian kita coba buka lagi. Kita coba buka lagi, harusnya yang muncul adalah homepage-nya, bukan halaman login. Oke, ini. Ya, berarti ini udah berhasil nih. Artinya kita sudah menyimpan sebuah key namanya adalah isLogin. Kalau isLoginnya true, maka yang tampil pertama kali adalah homepage. Kalau isLoginnya false, maka yang tampil adalah login page. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita logout nih, kemudian kita tutup. Nah, sekarang kalau aplikasinya dibuka, harusnya yang muncul pertama kali adalah halaman login ya, halaman loginnya. Oke, udah bener kan? Jadi kita masukin lagi nih, ani@gmail.com, admin. Ini gampang banget menggunakan sputil ini ya. Oke, ini udah nih. Oke, udah berhasil. Kita coba close, kita open lagi. Oke, ini udah jalan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita udah berhasil membuat menggunakan self reference ya, menggunakan package sp utility atau self reference utility. Jadi dengan menggunakan self reference kita bisa menyimpan data-data di handphone pengguna. Tujuannya adalah agar data tersebut bisa digunakan lagi. Contohnya token ya, nanti token itu akan kita gunakan lagi, Oke, saya rasa videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.